Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niti Nurfriska. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada jurusan Psikologi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai salah satu alat ukur tes pada ranah psikologi, yaitu tes inventory berupa pernyataan yang akan mengungkapkan sebuah kepribadian teman-teman semuanya. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Mari kita simak berikut ini. Yap, ini dia. Salah satu dari sekian banyak tes kepribadian yang ada di ruang lingkup psikologi. Tes ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Edward. Sesuai dengan judulnya, bro. Kalau begitu, mari kita simak lebih lanjut. Sejarah tes Edward Personality Preference Schedule. Tes psikologi yang ada kini bukan semata-mata dibuat dengan kebetulan saja, bro. Ada cerita-cerita panjang yang membuat mengapa tes ini sampai diciptakan. The EPPS diterbitkan untuk jangka waktu panjang melalui The Corporate Psychology yang sekarang dikenal sebagai penilaian Harcourt. Pada tahun 2002, hak penerbitan di seluruh dunia telah dikembalikan ke Harcourt Allen et Edward Life Trust. Internasional ada terjemahan dalam bahasa Belanda yang telah diterbitkan di Belanda sampai dengan 2002 secara hukum oleh Harcourt Published Test. Ada juga terjemahan ke dalam bahasa Jepang yang diterbitkan pada tahun 1970 oleh Nihon Bunkan Kagusa Tokyo. Saat ini hak cipta dipegang oleh Allen et Edward Trust yang hidup di seluruh dunia. Untuk wilayah Eropa, EPPS diterbitkan oleh Dimensi Tes. Alat tes ini tergolong tes inventory kepribadian, di mana orang-orang akan disuguhi deretan soal dalam satu buku tes EPPS dan diminta untuk memilih satu pertanyaan yang disukai. Untuk lebih lanjut, nggak bisa dilanjutin nih bro. Karena tes ini tentunya sangat erat kaitannya dengan keterbatasan kode etik psikologi yang nggak semua hal bisa kita bagiin ke publik. Oke, kita lanjut aja ya bro. Tujuan dari tes EPPS. Ya, seperti yang sedikit di-spill sebelumnya, tes ini akan mengungkapkan kepribadian seseorang. Namun, bukan itu aja bro. EPPS ini mengungkapkan 15 need yang ada pada diri seseorang. Tes ini memiliki pasang-pasangan pernyataan dengan 225 pernyataan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Subjek hanya diminta untuk memilih pernyataan yang cocok atau sesuai dengan dirinya. Dari 225 pernyataan, ada 15 pasangan pernyataan yang sama. Tujuannya, ya, untuk ngeliat gimana konsistensi dari seseorang ini bro. Apabila konsisten, bisa dibilang dia sungguh-sungguh dalam mengerjakan tes ini dan menjadi valid ketika diskors. Sebenarnya standar konsistensi pengerjaan EPPS ini ada 14. Namun di Indonesia, konsistensi 9 aja udah dikatakan valid untuk diskor. Dan beberapa pendapat juga ada yang bilang jangan sampai di bawah 12 deh. Dan tidak perlu diinterpretasi lagi. Gitu sih katanya bro. Dan waktu untuk mengerjakan tes ini sekitar 40 hingga 60 menit. Gitu bro. Oke? Kita lanjut lagi. Ada 15 kebutuhan EPPS yang dijelaskan oleh Edward, yaitu sebagai berikut. Achievement, yaitu kebutuhan sukses atau mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua, difference, kebutuhan mengikuti dan melakukan ekspektasi tertentu. Order, kebutuhan menjadi teratur dan terorganisasi. Exhibition, kebutuhan menjadi pusat perhatian. Autonomy,
kebutuhan menjadi independen, affiliation, keinginan untuk berteman dan kecenderungan loyal, introception, kebutuhan menganalisa diri sendiri dan orang lain, sukcrans, kebutuhan dibantu orang lain, dominan, kebutuhan untuk menjadi pemimpin, absentment, kebutuhan merasa bersalah dan butuh kompromi, nature, kebutuhan menunjukkan kasih sayang dan dukungan, change, kebutuhan berubah, endurance, kebutuhan tekun untuk menyelesaikan sesuatu, heterosexuality, kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis dan mendapatkan afeksi dari mereka, dan yang terakhir, aggression, yaitu sebuah kebutuhan agresi tinggi, baik verbal maupun secara fisik, sehingga bertentangan dengan orang lain. Nah, lumayan banyak juga ya bro pengungkapan dari EPPS ini. Oke, kita lanjut lagi ya bro. Administrasi tes. Oke bro, sekarang kita bakal bahas ke administrasi dari EPPS ini. Dalam mengerjakan tes EPPS, kalian akan diberikan waktu selama 40 hingga 60 menit dalam mengerjakannya. Jangan tergesa-gesa, namun Anda juga jangan terlalu lama. Pilih pernyataan yang tentunya sesuai dengan Anda ya bro. Sebelum tes berakhir, penguji tentu akan meminta Anda untuk melihat jawaban Anda kembali agar tidak ada soal yang terlewat. Peralatan tes. Bro, dalam melaksanakan tes ini, tentunya harus ada peralatan tes yang digunakan juga nih bro. Buat lu yang bakal ikut tes EPPS ini, lu harus nyiapin peralatan tulis agar memudahkan lu ketika ngerjain tesnya bro. Biar nggak pinjam-pinjam ke teman sebelah. Kemudian lu juga harus perlu bawa papan tambahan kayak biasanya digunakan anak-anak sekolah buat ujian. Jaga-jaga, takut meja yang bakal dikasih kurang nyaman buat kita nih bro. Usahain juga bro, lu harus tetap nyaman dalam melaksanakan tes ini. Dan jangan lupa, datang lebih awal ketika mau ikutin tes ini bro. Nah, kalau lu jadi penguji, lu juga harus bisa nyesuaiin ruangan untuk para testi lo bro. Ruangan yang digunakan juga diusahakan nyaman buat mereka. Terus, lu juga harus pastiin bahwa ruangan yang digunakan jauh dari kebisingan-kebisingan. Lu juga harus bawa stopwatch atau timer buat bisa ngingetin kepada testi lu ketika dalam proses ngerjain tes itu bro. Lu juga harus berpenampilan rapi, biar enak dilihat dan tentunya orang-orang pada yakin bahwa lu seprofesional itu. Oke, mari kita lanjut berikutnya. Instruksi tes. Bro, lu bakal dihadapkan pada sejumlah pernyataan di halaman-halaman selanjutnya nih bro. Yang tentunya lu harus lihat yang menggambarkan diri lu dan yang tidak. Namun, jika kedua pilihan itu tidak menggambarkan diri lo harus tetap milih yang tergolong kurang sedikit dengan pernyataan lainnya bro. Tetapkan pilihan lo dalam memilih. Bacalah setiap pasang dan pilihlah pernyataan yang menggambarkan diri lo dengan cara melingkari pilihan huruf A atau B. Kalau lo rasa salah dalam memilih, lo bisa mencoret pilihan itu bro. Lo bisa coret aja dan pilih pilihan yang tepat kembali. Jadi, untuk instruksinya, kira-kira bakal kayak gini bro. Selamat pagi saudara-saudara, saya Neti Nuriska dari Program Studi Psikologi Islam IAIN Pontianak akan bekerja sama dengan saudara dalam pemeriksaan psikologi. Pada hari ini, saudara akan melaksanakan pemeriksaan psikologi yang sering dikatakan sebagai psikotes. Tujuan dari pemeriksaan psikologi ini adalah evaluasi kepribadian, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk bekerja sama dengan kami secara optimal agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan dijelaskan berupa kalimat pernyataan yang akan saudara kerjakan. Namun, semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu, sehingga saudara dapat mengerjakan dengan baik. Anda tidak perlu cemas. Di dalam pengerjaan persoalan ini tidak diperlukan persiapan apapun. Pada dasarnya, setiap orang dapat mengerjakan dengan baik. Yang penting melaksanakan petunjuk atau perintah dari kami. Kerjakan apa yang diperintahkan saja. Jangan mengerjakan apa yang belum atau tidak kami perintahkan. Apabila ada yang belum memahami petunjuk, bertanyalah pada waktu yang kami sediakan.
Apabila pada tes berlangsung, pertanyaan tidak dapat kami jawab karena dapat mengganggu yang lain. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya tidak akan kami beritahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap bersaudara bekerja seefisien mungkin. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai bersama-sama dan berhenti atau selesai pada saat yang sama pula. Dan harap diperhatikan, silakan mengerjakan apabila saya beri aba-aba. Dan jangan ada yang mengerjakan apabila ada perintah berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan pena saudara, dan tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti penggaris atau penghapus. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi kolom identitas pada lembar tersebut. Ya, jadi begitu ya bro kira-kira. Oke, semua penjabaran ini sudah kita simak. Mari kita masuk pada proses mengerjakan EPPS ini ya bro. Selamat menyimak. Nah, dalam mengerjakan EPPS ini, pastikan meja yang digunakan juga dengan keadaan baik dan gunakan alat tulis sendiri ya jika diperlukan. Oke, pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana prosesi pengerjaan soal EPPS. Nah, pada kesempatan kali ini, subjek diminta untuk mendengarkan instruksi yang telah diberikan oleh penguji. Kemudian, selanjutnya, subjek akan diminta untuk mengerjakan soal yang telah diberikan oleh penguji kepada subjek, sehingga subjek bisa mengerjakan sebaik mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini, subjek juga diberi waktu tertentu dalam mengerjakan soal ini. Oleh sebab itu, pengerjaan soal ini harus dalam keadaan yang tenang, dalam meja yang baik, dan dalam keadaan ruang yang baik pula. Kemudian, jika sudah selesai, subjek akan diminta untuk mengumpulkan kepada penguji. Nah, dalam proses pengerjaannya sendiri, tidak perlu untuk terburu-buru, teman-teman. Nah, teman-teman bisa fokus mungkin dalam memilih soal, tapi jangan juga terlalu lambat, karena akan berdampak juga pada yang lain. Usahakan secepat mungkin dan seteliti mungkin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika sudah selesai, silakan berikan kepada penguji dalam mengerjakan soal ini. Untuk soal EPPS sendiri, ini adalah salah satu contoh dan bentuk dari pengerjaan soal tes EPPS. Nah, teman-teman bisa mengkolom bagian A atau B sesuai dengan pernyataan yang sesuai dengan teman-teman. Jika teman-teman merasa tidak yakin dengan hal tersebut, teman-teman bisa mencoret dan mengisi ke bagian kolom yang benar. Contoh, misalnya teman-teman salah dalam memilih, teman-teman ternyata sudah memilih A, maka teman-teman silakan mencoret dengan satu garisan saja, kemudian teman-teman pilih yang B. Nah, untuk soal-soal EPPS sendiri, ini adalah salah satu contoh dari soal EPPS yang dimana soal EPPS itu memiliki 225 pernyataan dan ini merupakan salah satu dari 225 pernyataan yang lainnya. Nah, dari EPPS ini, lo bakal ngeliat bagaimana kepribadian lo. Apakah lo yang orang achievement atau orang yang change. Intinya dari tes kepribadian ini, kita mampu menganalisa diri kita sendiri dan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke teman-teman, begitulah tes EPPS yang dapat saya sampaikan. Gue berharap lu bisa menerapkan hasil dari tes EPPS lo ke dalam diri lo sehari-hari. Terima kasih bro. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Gimana videonya? Seru kan? Nah, kalau seru teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan pastikan konten ini selalu bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.